kalau platform tersebut seharga sekian miliar. Karena bernilai. Iya. Platform seharga sekian miliar, para hacker yang tidak Anda ketahui ini tertantang. Tertarik. Masa sih? Karena apa? Balik lagi, kebahagiaannya dia adalah keberhasilan dalam meretas suatu platform, suatu sistem. Diretaslah dia, ternyata kok gampang. Ya kalimatnya gampang. Gini kok 3 miliar. Makanya kalau beli alat, kalau beli platform, ya di-trace ke bawah. Pertama harus dalam negeri dulu, back-end-nya harus dalam negeri dulu, hostingnya dalam negeri dulu, security-nya bagaimana. Kan gitu ya. Dan yang penting lagi, jangan berubah-ubah. Indonesia kan selalu berubah-ubah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Enu Channel. Nah, hari ini kita akan diskusi pada acara Tokoh Bicara. Nah, di samping saya ada narasumber kita, Bapak Cecep Icahyono. Monggo Pak, perkenalkan diri sebagai apa Pak? Saya berkecimpung di bidang digital solution, terutama untuk solusi-solusi yang bersifat strategis. Gitu Mbak. Berarti di bidang IT ya? Di bidang IT, tapi ya saya di bagian IT untuk koridor IT yang sedikit kecil, bukan IT secara keseluruhan, tapi sedikit banyak tahu lah. Oke. Bapak bisa ceritakan ya Pak, masalah-masalah yang lagi muncul viral seperti hacker siapa ini Pak? Yang baru viral ini? Bjorka. Oh, Bjorka. Oh, bacanya Bjorka ya? Kayaknya seperti itu Pak. Iya. Yang gambarnya kayak boneka caki gitu. Iya, mungkin. Jadi hacker ini memang dilakukan oleh teman-teman. Ya kenapa ke teman-teman? Karena sedikit banyak komunitas-komunitas IT itu kan juga ibaratnya juga satu bidang gitu ya. Jadi teman-temannya mempunyai kemampuan khusus. Bukan kemampuan khusus sih, menekuni sesuatu yang khusus. Lebih ke skill gitu Pak? Iya, ke skill. Jadi mereka terus melatih, membuat suatu program, membuat suatu algoritma, membuat sesuatu pola untuk bisa menembus sesuatu, untuk bisa meretas sesuatu. Jadi teman-teman ini meretas. Jadi itu dia. Apapun. Untuk mungkin tahap awal mungkin meretas email gitu ya. Untuk meretas sosmed gitu mungkin ya Pak. Ya, paling banyak ya Pak. Ya, paling banyak sosial media. Kadang WA gitu terus fotonya sama tapi nomor ternyata fotonya bukan itu kan biasanya kan gitu ya. Nah, itu peretasan di tahap masih tahap beginner lah gitu ya. Kalau sudah awal lebih ke yang lebih masif dan yang lebih menguntungkan. Nah, menguntungkan itu macam-macam, ada yang secara finansial, ada dengan kepuasan pribadi. Karena sebenarnya kepuasan seorang peretas itu adalah bila dia berhasil meretas, itu saja. Kalau dia berhasil meretas, itu saja. Nah, impact lain setelah keberhasilannya dia setelah meretas, itu sudah hal lain lagi. Ya kan? Mungkin ada meretas kartu kredit. Nah, dia berhasil meretas kartu itu, alhamdulillah, meretas alhamdulillah ya. Meretas kartu kredit, oh iya. Astagfirullah. Nah, itu untuk nanti kalau untuk beli itu terserah kan ya. Tapi poinnya dia, itu impact-nya lah. Tapi kebahagiaannya dia itu adalah meretas. Makanya karena sifatnya yang meretas, yang diam-diam tadi, biasanya profil seorang hacker ini tidak suka kalau diketahui orang. Padahal biasanya ya Pak di YouTube dia mengagung-agungkan, ini loh saya hacker. Apakah hacker itu butuh pengakuan atau harus disekretkan identitasnya Pak? Hacker itu yang paling dihindari ya jangan sampai ketahuan. Kalau dia sampai ketahuan berarti dia bukan hacker lagi. Biasanya di Indonesia itu di sistem pemerintahan dia punya hacker sendiri. Terus tujuannya apa Pak hacker ini Pak dibentuk? Nah itu benar, itu bagus sekali pertanyaannya. Jadi sebenarnya itu mungkin juga pesan buat pemerintah mungkin ya. Jadi kalau kita ingin memerangi sesuatu, berperang dengan sesuatu, berperang dengan musuh lah bahasanya gitu ya. Pahamilah musuhmu supaya kamu tahu
apa yang diinginkan musuhmu, kekuatan musuhmu apa, kita membuat negasinya kan gitu ya. Oke, Betul iya. gitu ya, betul ya. Harus tahu lamanya juga. Betul. Teman-teman atau lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang meng-hire seorang hacker itu karena dia tidak tahu, karena dia kan bukan seorang hacker. Misalnya saya seorang menteri laba-laba gitu misalnya, menteri Spiderman, oh menteri Avenger misalnya. Iya. Misalnya saya ini menteri Avenger gitu. Saya nggak tahu hacker itu bagaimana. Saya hanya tahu bagaimana memanage para Avenger saya melalui sebuah sistem. Tetapi dalam kenyataannya sistem saya ini diganggu oleh seorang hacker. Yang lain. Bukan hacker yang lain, hacker saja. Tapi saya nggak tahu hacker tuh polanya seperti apa, bagaimana. Yang harus saya lakukan adalah apa? Ya saya hire hacker tersebut supaya saya tahu. Tapi bagaimana cara hacker lain itu untuk masuk ke dalam sebuah sistem, Pak? Padahal di sistem itu mungkin punya coding atau punya pola tersendiri. Bila sistem tersebut punya security atau punya tembok yang harus ditembus oleh seorang hacker, pasti hacker akan mengalami sedikit kesulitan daripada tanpa tembok. Betul gitu ya? Oh iya, benar. Betul ya? Iya. Kalau hacker berhasil menembus satu tembok, berarti sebaiknya sang pemilik sistem membangun satu tembok lagi. Betul. Agar hacker memikir untuk meretas tembok berikutnya. Iya. Itulah yang dinamakan security. Apakah polanya selalu sama atau berbeda, Pak? Berbeda pasti. Berbeda, ya. Tapi yang jelas hacker itu akan terus berkembang. Demikian juga tembok ini, tembok untuk firewall, tembok untuk pengamanan ini security itu juga harus berkembang, harus beriringan. Dan itu tidak akan bisa beriringan kalau kita tidak memahami perkembangan atau pola bagaimana sang hacker itu melakukan retas. Kan gitu ya? Iya. Poinnya sekarang di kita itu bukan seperti itu. Lalu untuk apa? Security sekarang itu ada apa tidak itu masalahnya. Kan gitu ya? Iya. Pertama gitu, kenapa saya bilang ada atau tidak? Pertama, sering banget di YouTube itu hanya seorang teman-teman yang membuat web biasa, Iya. web design gitu ya. Itu bisa masuk ke laman-laman pemerintah. Laman-laman pemerintahan. Bah, Iya. dia masukin mengganti nama, mengganti gambar apa, ada gambar gorila. Itu terus bagaimana? Mereka tidak perlu memasukkan apapun. Seandainya ada password, itu password default. Yang seperti apa itu, Pak? Ya mungkin passwordnya cuma 0000. Oh, gitu. Belum diganti gitu. Kayak misalnya kita punya wifi gitu. Iya. Iya, kalau kita punya wifi itu kan mesti kan masuk konsol tuh biasanya password default pabrik itu 0000. Ya itu didiamkan di situ aja. Ya semua orang pasti tahu. Kalau kita nggak Tapi ngerti. kadang biasanya seseorang tuh punya sandi khusus ya atau kode khusus. Tapi biasanya ada ditambahkan kode tertentu, terus dia bisa meretas kode itu. Peretasan itu, ini aku agak lebih enak. Jadi untuk para hacker itu tidak hanya sekedar meretas sebuah password, paham ya? Jadi konteksnya itu password. Hacker itu nggak ngapain menghack Facebook, menghack email, yang dihack cuman password. Bukan itu gitu. Tapi ada tujuan di Ada di balik. Mereka menghack itu apa? Bukan di loginmu tapi langsung mungkin ke Facebooknya mungkin. Atau mungkin ke misalnya platform. Mungkin IKTP masuk ke IKTP. Itu kan lebih. Itu biasanya buat apa, Pak? Hah? Kalau untuk IKTP itu kan udah identitas ya. Nah, identitas itu digunakan untuk apa biasanya? Disalahgunakan untuk apa? Banyak sekali. Contoh sekarang. Jangan bilang pinjol ya, Pak. Iya, itu salah satu yang paling mudah. Biasanya kalau EKTP di foto gitu. Makanya kalau ada yang bilang kalau EKTP itu jangan difoto sembarangan gitu. Nanti digunain sama orang. Iya, betul sekali. Itu kalau pinjol sih tidak masalah ya. Maksudnya buat dia itu masalah sih maksudnya. Dia tetap masalah. Pokoknya namanya peretasan itu masalah. Iya. Jadi yang lebih serem lagi, misalnya nih, yang paling mudah. Aku nggak kenal sama
Mbak Risa. Iya. Misalnya, aku nggak tahu Mbak Risa itu senangannya apa. Oh. Kalau kita ngomong di luar gini ya. Iya, mencoba untuk mencari tahu. Tetapi pada saat aku melihat IG-nya Mbak Risa, berarti kan aku bisa menganalogkan. Pada saat aku melihat database-nya Mbak Risa, Iya. Mbak Risa senang ngupload kucing. Kucing. Iya. Gitu. Tahu aja. Berarti saya bisa menyimpulkan, oh Mbak Risa senang kucing. Saya berarti apa? Saya bisa memprofil Mbak Risa dari sosmednya Mbak Risa. Kalau Mbak Risa kucing, menyukai kucing. itu Iya. hal yang paling sederhana. Itu pola juga nggak Pak? Iya, pola. Suatu pola ya. Iya, pola itu yang paling sederhana. Ya kalau perjalanan, Mbak Risa. Yang berhubungan dengan lokasi? Iya, Mbak Risa kalau nge-install Facebook, allow your location, yes, well, use this application or not. Itu kan namanya persetujuan. Nah kalau itu diretas, itu 2 poin. Semakin banyak orang mendigitalisasikan dirinya, akan terprofil lah dia seperti apa. Bahkan dalam suatu titik, kita bisa tahu, kalau Mbak Risa tak beli uang 1 juta, pertama kali yang dibeli Mbak Risa itu apa saya tahu. Sampai di level itu. Apa jadinya kalau sampai kewenangan seperti itu, yang diketahui adalah kepala-kepala negara dan dunia. Ayo. Itu kita ngomong paling mudahnya ya. Iya, paling mudah seperti itu. Iya. Ya, tahu ya. Paham, iya Mas. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ganti password. Aku nggak lewat password. Beda ya. Beda. Iya, benar. Makanya yang perlu dilakukan negeri ini itu adalah pahami sumber dayamu, SDM-mu. SDM-mu yang super canggih itu ada. SDM-mu yang super terbelakang juga ada. Apa akan kamu apakan SDM-mu ini gitu loh. Jangan terlalu mikir dengan posisi-posisi strategis yang di atas-atas saja gitu loh. Terjun ke bawah, kenali. Kita nggak perlu ngomong teknologi yang besar. Ya memang perlu. Studi banding lagi itu perlu. Tapi lebih perlu bagaimana cara menyerap ini ke rakyatmu. Sekarang contoh, hacker-hacker itu di Indonesia nggak ada. Banyak ya? Banyak. Tapi kenapa kita menjadi lemah? Karena mereka tidak tahu. Nggak bisa memanfaatkan resource-resource yang ada. Saya pernah dengar dulu statementnya menteri siapa, saya lupa zaman dulu. Tentang kilang minyak. Kenapa kita tidak mengambil SDM dalam negeri untuk pembangunan rig atau kilang minyak di Indonesia? Karena SDM kita masih belum ada yang mampu ilmunya. Padahal banyak ya. Betul. Terus kedua, melakukan peraturan untuk menangkap ikan, menangkap hewan laut supaya supaya lestari misalnya. Terus dibuat tertentu. buat peraturan. Kamu kalau menangkap kepiting sekian kepiting kepiting yang ukurannya masih kecil dilepas ya. Dilepas. Kalau kamu nanti nggak dilepas, tak penjara setahun. Misalnya gitu ya. Beberapa menteri ada yang seperti itu. Ada ya? Ada. Saya ini contoh aja. Terus habis itu apa yang terjadi? Banyak yang dilanggar karena apa? Kecil aja bisa dijual. Karena bibit, Pak. Benar. Problemnya adalah rakyatmu seperti apa ketidakmelanggarannya. Pada saat orang-orang tua dulu bilang, jangan ambil kepiting betina yang ada telurnya. Kenapa? Ada jinnya. Nggak ada nabi. Padahal enggak. Iya, maksudnya ya di level itu loh rakyatmu, gitu loh. Karena tingkat pemahamannya. Betul, mau diapakan? Mau diedukasikan? Atau dengan kondisi seperti ini kita menerapkan terobosan ini atau gimana, gitu loh. Dua-duanya nggak ada yang salah, gitu loh. Pahamilah pasarmu. Mulai dari yang masalah, mulai dengan tantangan tentang serapan teknologi, sampai tentang peretasan. Paham ya? Paham, Pak. Iya, begitu. Jadi yang penting tuh pahami positioning tuh, posisi hacker tuh di mana sih? Kepuasannya itu apa sih?
negara kita tuh SDM-nya apa aja sih? Jadi saat ini saya mau tanya ya, apa sih hubungannya hacker atau yang lagi naik daun nih, viral dengan geopolitik di pemerintahan saat ini? Apa impact-nya, Pak? Impact-nya besar sekali, karena begini ya. Sebenarnya hacker itu kan meretas sesuatu. Entah itu platform, entah itu sosmed, entah itu apapun itu. Gitu. Kalau sesuatu itu kan berarti sifatnya umum. General. Berarti di semua bidang. Iya. Contoh, saya melakukan peretasan terhadap apa? Terhadap kartu kredit. Berarti ada impact-nya terhadap transaksi finansial atau ekonomi atau perbankan dan seterusnya berhubungan dengan kartu kredit. Jadi jawabannya untuk yang pertanyaan Mbak saya tadi, jelas tergantung hacker itu mau meretas di platform apa. Ya? Justru yang kita pikirkan sekarang ini, apakah kita sudah punya platformnya? Layak kalau diretas kalau nggak ada. Iya, itu maksudnya. Jadi sebenarnya untuk di kalau Indonesia, bukan Indonesia ya, negara sunat. Itu kalau misalnya nggak punya platform, karena nggak ada yang layak untuk diretas gitu. Tapi ya dikaji lah balik. Jadi jawabannya adalah ada hubungannya. Karena sebenarnya platform-platform seperti yang kita lakukan sekarang, solusi-solusi digital atau apapun itu pasti mengarah ke satu komoditi atau satu bidang tertentu. Bisa di politik, bisa di agama, bisa di perdagangan, bisa di apa-apa. Berarti nggak cuma hanya politik, ini semua mengeneralisasi. Iya, itulah makanya seorang peretas yang bisa meretas sesuatu yang bersifat strategis, bahkan dia bisa mengatur pemilihan presiden misalnya, sampai seperti itu. Benar ini pemilihan pemilihan kepala daerah misalnya. Itu regulasinya seperti apa, Pak? Bisa dicontohkan? Regulasi apa nih? Peretasan nggak ada regulasi ya? Mungkin penginputan sistem suara atau apa di bidang politik seperti itu, Pak? Sebenarnya bukan peretasannya itu bukan pada saat teknis bagaimana pemungutan suaranya, tetapi pada saat proses penghitungan suaranya di back-end, di sistem. Itu lebih ke manipulasi atau gimana, Pak? Lebih apa ya, kalau manipulasi kita harus meluruskan dulu definisi manipulasi itu. Yang jelas dia bisa merubah angka tergantung mengarah ke kecondongan yang mana yang menurut dia menguntungkan. Oh gitu. Iya. Nah, jadi misalnya aku bisa saja sekarang kayak contoh misalnya presiden Trump yang Amerika, orang kaya. Saya orang kaya, saya beli hacker, saya beli datamu, saya beli analis. Ayo dikondisikan, saya punya data ini, profilnya ini, kamu meretas sana, tak bayar sekian juta. Supaya apa tujuannya? Saya jadi presiden. Kekuasaan. Kalau untuk kasus bukan politik ya, Pak, lebih ke bidang kemiliteran. Sekarang itu kan banyak yang bisa menghack, lebih ke hack ke antar negara. Jadi ada tuh cerita di mana bocah umur 15 tahun kalau tidak salah itu dia bisa menghack sistem keamanan dari negara AS. Ya, sekarang dia ya saya tahu. Itu bagaimana, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Apa yang bisa diceritakan? Bagaimana dia meretas atau bagaimana? Iya, dengan umur 15 tahun, apakah pengetahuannya itu mumpuni? Oh, jelas. Jadi sebenarnya ilmu meretas atau dunia IT itu tidak ubahnya seperti orang main game. Main game? Seru. Karena seru. Punya... Kalau menang, happy. Kemenangan apa yang didapat dari bocah ini untuk AS itu, Pak? Dia nggak ada kemampuan wah nanti di AS dapat sekian juta, nggak ada. Aku akan menyandera kemampuanku ini, nggak ada. Dia hanya bilang gini ke temennya, ini loh, aku bisa masuk Pentagon gitu, misalnya gitu. Itu dia happy. Hanya sebatas itu aja ya? Betul. Nah, atau ada pengakuan, Pak? Itu nanti
pada waktu dia melakukan hal seperti itu, gitu. Ini biasanya ya, generally, itu dia hanya pas di level itu. Pada saat dia terviralkan, nah itulah netizen membuat narasi. Kita kan sebenarnya dididik oleh netizen dan media. Iya, betul. Kan itu dididik oleh mereka kan gitu. Iya kan gitu ya. Berapa persen itu ya? Benar, iya betul. Jadi ya seperti itulah kondisinya gitu loh. Nah, hal seperti ini sebenarnya sebagai apa? Untuk pemangku pemerintahan yang bergerak di bidang digital, ya tahu. Itu harus paham, harus mengikuti. Gitu. Kalau kita ngomong, oh masyarakat kita masih pakai handphone begini, terus kita sadar, itu salah. Ya kan? Suka nggak suka, ya harus dilindas memang. Oh, seperti itu? Iya, teknologi itu seperti itu. Kamu tertinggal, pasti akan terlindas secara alami. Itu pasti terlindas. Betul, kemajuan teknologi, iya. Lalu untuk solusi mengatasi hacker itu bagaimana, Pak? Solusi mengatasi hacker itu pahami posisinya. Itu pertama. Posisi hacker itu seperti apa? Kepuasannya di mana? Dia bekerja untuk siapa? Kan gitu ya. Di tempat kita ada tidak orang-orang seperti itu? Saya itu banyak. Itu pertama. Mengetahuinya bagaimana, Pak? Banyak. Sekarang identitas gini. hacker kan lebih Tetapi secret ya? Betul, itu kan kita ngomong di atas meja nih. Iya. Tapi pertanyaan saya, jika sekelompok institusi yang bernama mungkin kementerian atau bernama mungkin lembaga negara, gini-gitu ya, yang isinya ratusan, masa satu aja nggak ada yang punya link atau punya channel? Masa semuanya dibungkus semua seribunya? Enggak. Pasti ada pertukar pikiran yang akhirnya membuat resolusi ke suatu titik tertentu. Kan ada loh. Kan suatu organisasi isinya setiap orangnya adalah makhluk yang bersifat dinamis. Ya. Ada 1000 orang bersifat dinamis. Kenapa outputnya statis? Kan tidak mungkin. Harusnya dinamis. Tetap ikut dinamis. Harus, ya kan? Itu harus pasti tahu linknya. Oh, ini pertas di mana? Ini tahu di mana. Bila perlu hubungi Interpol yang di hire Pentagon itu orang Indonesia yang mertas tuh ditanya ini gimana sih? Caranya? Temanmu siapa? Punya enggak? Temanmu tetangganya Bambang atau siapa? Kan gampang. Kan gitu kan? Tanya saja. Terus kedua, jangan terlalu melihat miring seorang hacker karena dia punya kemampuan khusus, punya talenta yang bisa dimanfaatkan ke hal yang positif seperti pisau, seperti saya bilang. Pisau seperti yang peribahasa klasik itu loh. Kalau dipakai untuk jagal buat nyembeli kurban berbala, tapi kalau dibuat perampok ditusuk meninggal, sama-sama pisau. Sama, hacker juga seperti itu. Kemampuan yang lebih kalau digunakan seperti itu hacker buruk. Kalau buat masak ya tetap iya, bisa, betul. Sama juga di kementerian misalnya, di oh, kementerian penyalahgunaan negara misalnya gitu ya. Kok kelihatannya bagus kementeriannya, tapi ternyata korupsi. Betul kan? Tergantung bagaimana orangnya. Iya. Kalau untuk korupsi ya, Pak, ini. Loh, sekarang menarik korupsi nih. Oh iya, korupsi. Karena ya kita tahu lah di Indonesia kasus korupsi. Sampai di mana? Iya, monggo. Kasus korupsi itu kan tinggi sekali, Pak. Nah, itu bagaimana peran hacker untuk di politik, terutama di kasus-kasus korupsi seperti itu, Pak? Bagus, tapi sulit Pak hacker, karena korupsi tidak akan bisa digitalisasi. Solusi digital akan susah diterapkan di lingkungan-lingkungan yang banyak koruptornya. Kok bisa seperti itu? Ya kan ketahuan rekam jejak digital. Bahkan koruptor pun untuk transfer aja tidak berani, harus ketemu offline. Kan gitu ya? Iya, betul. Itulah benar ya? Iya. Jadi koruptor kalau kita sangat takut dengan digitalisasi. Sebenarnya kalau kita ngomong hapus korupsi,
pakai KPK, itu konvensional. Yang digital gimana? Gampang, tangan besi. Ayo digitalisasi. Berani nggak? Kalau berani. Nggak mungkin. Karena apa? Ada rekam jejak digital. Iya. Karena orang yang berbuat jahat itu menghindari saksi dan menghindari saksi. Karena saksi adalah jejak. Kan gitu? Seperti kasus yang di Semarang. Baru kemarin, Pak. Ada kasus apa ya, Pak, itu ya? Yang korbannya itu dia dibakar bersama motor. Oh, yang korupsi ya? Kasasi korupsi. Iya, kalau nggak salah itu. 1 hari dia sebelum menjadi saksi, dia dibunuh. Sepertinya memang dibunuh karena kepalanya itu dihilangkan. Iya. Motornya dibakar kan itu? Motornya juga dibakar. Nah, seperti itu, Pak. Itu kan mungkin untuk menghilangkan rekam jejak. Rekam jejak dia. Iya. Itu masih rekam jejak offline. Rekam jejak offline masih ada kemungkinan untuk dihilangkan agar tidak ketahuan. Iya. Tapi kalau rekam jejak digital yang mana platform tersebut hanya bisa diakses secara bertahap untuk level-level tertentu, akan lebih nggak mau dia. Paham ya maksudnya? Iya. Akan lebih berpotensi, akan lebih foto, gitu. Wong hanya sebuah CCTV saja bingung untuk dihancurkan. Iya, seperti kasusnya polisi siapa, Pak? Brigadir J itu bukan? Oh iya. Itu kan dia berusaha untuk menghilangkan jejak dengan CCTV-nya dirusak. Betul. Dan lain-lain. CCTV Itu pada perangkat digital kan? Iya, pada akhirnya juga dia yang ketahuan. Betul. Itulah makanya. Jadi mungkin kita bisa takut banget dengan hacker-hacker kalau kita mempunyai platform yang merata. Terus kedua, kalau kita mempunyai platform yang bersifat strategis, ya tolong kepeduliannya. Jangan begini loh. Kemarin itu kenapa terjadi yang di YouTube orang retas-retas itu? Karena ada statement kalau platform tersebut seharga sekian miliar. Karena bernilai. Iya. Platform seharga sekian miliar, para hacker yang tidak Anda ketahui ini tertantang. Tertarik. Masa sih? Karena apa? Balik lagi, kebahagiaannya dia adalah keberhasilan dalam meretas suatu platform, suatu sistem. Diretaslah titik, ternyata kok gampang. Ya kalimatnya gampang. Gini kok 3 miliar. Makanya, kalau beli alat, kalau beli platform, ya di-trace ke bawah. Pertama harus dalam negeri dulu, back-end-nya harus dalam negeri dulu, hosting-nya dalam negeri dulu, security-nya bagaimana. Kan gitu ya. Dan yang penting lagi, jangan berubah-ubah. Indonesia kan selalu berubah-ubah. Jangan berubah-ubah tuh yang seperti apa, Pak? Begini contoh. Jabatan-jabatan di puncak-puncak itu. Ya, itu ya, Pak. Menteri. Itu kan jabatan politik. Ya, jabatan politik. Dan dia memegang kekuasaan penuh atas jabatan struktural di bawahnya. Ya. Nah, lalu umurnya cuma 5 tahun. Jabatan politik itu artinya apa? Jabatan politik. Bisa kasih statement, Pak, untuk Sobat NU Channel, bagaimana caranya kita biar aman dari peretasan hacker, Pak? Oke. Caranya supaya kita aman dari peretasan hacker. Pertama, kita harus selalu aware, harus selalu peduli dengan aktivitas hacker yang menembus atau yang mencoba meretas sistem kita. Kita harus peduli itu. Bukan hanya peduli sih, tapi juga melakukan sesuatu ya. Contohnya, Pak? Contoh misalnya, oh ini tadi hampir ketembus, berarti kita buat tembok lagi, firewall lagi, buat tembok lagi. Kalau untuk contoh kecil di lingkungan kita, misal ada yang nembus email nih, Pak, biasanya ada notifikasi. Oh, kalau email yang seperti itu. Kalau email, seperti yang pesan-pesan yang sering kita dengar itu. Iya. Sering-sering ganti password. Sering-sering ganti password. But ini, kalau hacker, not just hack email. Email, Nggak, ya. Tidak, ngapain ngecek hack email? Emang penting emailmu? Atau mungkin
bagi masyarakat itu email itu kan induk dari segala sosial media. Iya. Iya kan Pak? Betul. Biasanya kan mengincar sesuatu atau mungkin untuk mengetahui lokasi seseorang di mana. Iya, memang iya sih. Kalau hack untuk di kelas itu. Saya juga betul. gitu Pak. Kalau gitu ya. Mengetahui lokasi seseorang itu tuh kalau untuk dari email itu kan bisa dilacak Pak. Ini baru statement banyak tanya jawab. Iya, benar. Tapi kalau misalnya meretas, lebih keren mana? Saya meretas emailmu dengan saya meretas Dukcapil. Dukcapil? Tahu kan? Sampai sama Pak. Dukcapil tahu kan? Iya tahu Pak. Lebih keren mana? Dukcapil Iya. Lebih keren mana aku meretasmu dengan meretas webnya itu misalnya. Lebih berkuas. Iya. Betul ya? Iya. Ambil data-datanya juga itu. Linknya juga kemana-mana juga. Jadi prinsipnya gimana caranya? Mbak lagi ya tadi ya. Sebenarnya gimana? Pahami, peduli, manage dan apa namanya? Kontrol ya sistemmu. Manage dan perhatikan terus dan kontrol terus 24 jam itu sistemmu. Itu pertama. Terus yang kedua, hire hacker. At least di timmu ada yang familiar terhadap dunia hacker agar dia mengetahui pola, paling tidak sedikit mengetahui. Kalau dia ingin tahu banyak ya cari hacker yang lebih tinggi lagi, yang gitu, dan begitu seterusnya. Kalau kunci gembokmu hilang, kamu manggil siapa? Tukang kunci. Iya, tukang kunci Pak. Itu analoginya. Tapi susah ya Pak. Kenapa? Kalau untuk cari tukang kunci, ya kalau malam tutup. Iya kalau malam tutup ya. Penting banget itu dibahasin. Iya. Kunci motor aja hilang. Iya. Iya benar. Ya, kalau kunci motor pakai kunci T nanti kira. Oh saya cewek jadi. Oh iya nggak tahu ya. Ada yang lebih ahli. Pak Caca yang tahu ya. Ya gitulah. Jadi pertama pahami sistemmu, manage sistemmu terus menerus. Gitu. Peduli dengan rawat sistemmu dengan terus-menerus. Gitu. Kembangkan sesuai dengan situasi yang ada, ya kan? Terus yang kedua, kamu harus punya tim yang mengetahui dunia peretasan. Karena seorang peretas itu ilmunya tidak jahat. Sebenarnya ya Pak. Ilmunya tidak jahat. Makanya ada istilah white hacker sama black hacker itu kan suka kayak apa? White magic sama black magic kan gitu. Ya kan? Iya. Kalau white magic dan black magic. Ada yang red magic gitu kan gitu. Pesulap merah itu maksudnya ya. Ya itulah. Itu kan istilah-istilah. Apa maksudnya? Ya yang white itu yang sesuai dengan bermanfaat bagi masyarakat segala macam. Yang hitam merugikan masyarakat, mungkin bila masyarakat pada umumnya. Itu kan impact. Tapi ilmunya tidak salah, seperti analogi pisau tadi. Makanya bukan sesuatu hal yang salah kalau suatu perusahaan atau suatu institusi meng-hire seorang yang berkecimpung di dunia peretasan. Baik Sobat NU Channel, kita sudah selesai berdiskusi dengan Pak Cecep Cahyono sebagai narasumber. Untuk kali ini kita cukupkan. Saya Tafriya Dursabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.